kucingnya. Tuh. Jadi kanvas yang aku pakai adalah 30 kali 40. 30 kali 40. Aku mau sketching menggunakan pensil warna, masih menggunakan pensil warna. Jadi gimana cara sketchingnya? Gampang banget sebenarnya. Pertama kita mau bikin one big circle, agak turun ke bawah. Jadi jangan sampai bawah banget. Mungkin sekitar setengah. Ya, setengah dari media kalian. Kanvas bisa A4, bisa, ini kan ukurannya mau A3 gitu ya. 30 kali 40. Jadi kita bikin circle dulu. Jadi kayak one big circle. Circle-nya doesn't have to be like a perfect circle, bisa agak oval sedikit. Kelihatan nggak ya? Nggak ya? Oke, tunggu tukar dulu. Jadi Maneki Neko yang hari ini mau aku bikin itu yang 3 warna. Tapi kalau misalnya ada yang mau menggunakan warna lain untuk ngewarnain kucingnya, silakan, boleh. Jadi katanya sih kalau kayak mau bawa kesehatan ya, menggunakan kesehatan dan menjauhan penyakit tuh biasanya warna hitam kucingnya. Oke, jadi masing-masing items yang ada di si Maneki Neko ini juga ada simbolnya, ada artinya. Nanti sambil kita ngobrolin ya. Oke, jadi udah bikin perutnya. Sekarang kita mau bikin kepalanya. Jadi sama kayak gini, just smaller. Sedikit lebih kecil. Oke, kalau udah nih, yang bagian aku hapus biar nggak bingung ya. Jadi kita menggunakan garis bagian bawah dari kepalanya ini. Ini buat kalungnya. Ini boleh dikasih garis. Ini buat bikin necklace-nya, kalung si meong. Oke, buat yang baru join, I wanna say welcome, terus selamat malam. Buat yang sedang berpuasa sama berbuka puasa, mungkin sambil buka, sambil bisa, atau udah selesai mungkin ya bukanya. Tapi kalau yang belum selesai mungkin bisa sambil ikutan menggambar. Yummy. Oke, terus kita mau gambar kakinya. Jadi dari sini, dari tengah-tengah deh ya, dari setengah ini turun ke bawah gitu aja, jadi nggak terlalu complicated, just like that. Terus sebelah sini pun sama. Jadi kita bikin kucingnya agak gemuk, gemes gemuk. Oke, terus kita kasih kaki sedikit di sini kakinya. Nah, ini kan aku ada koin. It's optional. Kalian boleh menggunakan koin atau nggak mau juga nggak apa-apa. Nggak ada koinnya juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku akan gambar kayak koinnya. Koinnya tuh di sini, pas di tengah-tengah. Jadi kayak si kucing lagi peluk koinnya. Jadi yang kayak koinnya kan panjang ini ya. Ini sebenarnya kayak koin Jepang zaman dulu gitu. Jadi zaman dulu tuh uang-uang di Jepang tuh bentuknya seperti ini, bukan koin yang seperti kita lihat sekarang. Agak lebih lonjong.
Tuh namanya kalau nggak salah namanya Rio ya bilangnya. Rio I think. Oke. Terus ini koinnya sudah. Boleh dikasih motif si kucingnya. Jadi misalnya kalau kalian mau 3 warna, kayak aku akan kasih motif sebelah sini. Terus sama yang sebelah sini. Terus kita kasih lonceng. Kita kasih lonceng. And then my Neko, jadi si maneki Neko aku tuh lagi pegang bola kristal. Nah, bola kristal tuh ada artinya juga. Jadi katanya kalau misalnya maneki Neko kan ada yang tangannya ngangkat satu tuh suka melambai-lambai. Jadi kalau yang sebelah kiri tuh artinya kayak manggil-manggil uang, yang sebelah kanan tuh kalau nggak salah manggil-manggil customer gitu, beda. Jadi kalau kalian pernah lihat juga ada juga yang kucingnya tuh tangannya dua-duanya naik ke atas gitu. Nah, terus ada juga yang kayak gini, kucingnya memegang sesuatu, pegang kristal atau pegang koin, atau kadang-kadang pegang yang lain. Nah, kalau yang kristal itu artinya lebih ke wealth atau prosperity gitu in general, jadi bukan cuma uang gitu, misalnya kesehatan juga gitu. Oke. Kalau sudah bikin ini tangannya, kakinya perlu lebih besar, ini way too small for me. Oke, head sudah. Nah, kita kasih kuping, kayak segitiga aja. 1, 2. Karena kucing aku agak gemuk, gede banget tuh badannya ya. Jadi kayaknya mukanya mau aku besarin. Kalau nggak matching dia, terlalu besar. Enggak. Aku bener-benerin dikit ya. Yang garis-garis ini, jadi kalian tidak bingung. Sebenarnya ini nggak boleh sih, jadi kayak ngapus di kanvas, otomatis ngerusak kanvasnya, karena kanvas tuh kan kayak kalau yang pakai spandam tuh kayak di stretch gitu kan. Jadi kalau ditekan lama-lama dia kendor gitu tengahnya. Jadi selama kayak kalau ngapus kan pasti agak ketekan gitu. Jadi kalau misalnya kalian di rumah menggunakan kanvas, kalau bisa jangan dihapus-hapus. Jadi kayak kalau sketching sekali aja gitu, jangan ditekan juga. Jadi kurangin menghapus-hapus gitu. Oke. Got the ears? Yes. Oke, aku kasih motif dulu for the cat. Ini terus kita kasih garis tengahnya, dalamnya. Nah, kucingnya lagi ketawa nih ceritanya. Jadi kita mau bikinnya mulai dari hidung, jadi sejajar sama motif garis yang ini, di tengah-tengah persis ya, di tengah-tengah kepalanya persis, bikin segitiga terbalik. Kristalnya cuma bulat aja nih. Kristalnya bulat aja, terus ada tangannya bawahnya. Jadi kristalnya tuh cuma gini, bulat, dan ini tangannya, gitu doang. Oke, tadi hidung tuh yang ini, yang segitiga terbalik itu. Setelah sama kakinya nggak kelihatan. Oke,
Kristalnya hanya bulat aja ini. Terus tangannya bawahnya kayak gini aja. Jadi kayak ini bola, terus di bawahnya cuma bulat lagi aja. Nah, oke, muka. Nah, tadi kan ada hidung terbalik. Terus kita kayak bikin kayak huruf W, tapi lebar gitu, lebar banget. Dari tengah ke kanan dan ke kiri. Agak ngelengkung ke atas. 1, 2. Dari sini turun ke bawah. Kayak gini. Ini cuma motif aja, jadi cuma kayak bikin segitiga terbalik, tapi yang tengah lebih tinggi, lebih panjang maksudnya. Jadi 1 zigzag aja, 1, 2, 3. Oke, terus kasih mata. Sebenarnya sih ini nggak usah sih, soalnya bisa nanti. Tapi kalau kalian mau boleh dikasih mata lagi kayak. Ini juga opsional. Kalau ada yang mau matanya melek boleh. Kalau ada yang mau kayak lagi ketawa gini, boleh juga. Kumis 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang aku mau gambar ikan. Nah, ikan juga ada artinya nih. Kalau ikan tuh katanya kucing kan bisa pegang macam-macam. Dia bisa pegang kayak kue ikan atau ikan kayak ikan kerapu gitu. Terus bisa pegang koin, bisa pegang kristal gitu. Nah, jadi ikan juga sama. Ikan tuh kayak intinya sebenarnya sama, wealth, prosperity, and love. Kalau ikan tuh kalau nggak salah kayak semacam apa bilangnya ya? Prosperity yang nggak habis-habis gitu loh, karena kan ikan berenang gitu kan. Jadi abundance, yes. What is abundance? Susah ya kalau ngejelasin anak-anak kamu. Kelimpahan. Jadi kayak berkatnya tuh nggak habis-habis gitu. Jadi si ikan itu melambangkan ini. Jadi aku mau gambar ikannya 2 di kanan dan kiri. Ikannya yang simple aja. Kalau kalian pernah lihat taiyaki, kue ikan, we're going to draw that. Satu kue ikan di sini. Satu lagi di sini. Oke. Kalau si kue ikan sudah selesai, deketin aja mungkin. Oh, ini mau di zoom ya kak ya?
Pakai spidol nggak Mas? Pakai spidol nggak? Oke, I will use spidol atau marker supaya kelihatan. Nah, sudah kelihatan kan? Karena udah ditebelin pakai marker. Ini tadi yang nanyain atasnya kayak gini doang, nggak terlalu complicated. Bagian muka wajah si kucing juga. Oke, nah sekarang bisa pakai sebenarnya sih nggak perlu sekarang sih, tinggal nanti kita tinggal warnain pas ngecatnya aja, tapi boleh dikasih dulu. Jadi kita mau bikin pattern random di sini kayak kipas dan mau bikin pattern bunga sakura di sini. Ditukar pun boleh, nggak masalah. Jadi aku start with just a curve. Jadi cuma di curvein dulu. So, jadi curve dulu satu, terus habis itu dari tengahnya bikin curve lagi, and then bikin curve lagi. Jadi kayak bikin sisik ikan. Jadi bentuknya kayak scalefish, fish scale gitu ininya, patternnya kayak kipas. Oke, terus habis itu dibikin lagi. Oke, and then one more. Let's give it one more. Terus bikin satu lagi, dua lagi deh, yang di tengah. 1, 2, and one more. We can do one more. Dah. Kecilin. I think I want it smaller. Yang sebelah sini nanti akan jadi sakura, tapi nggak usah di sketching. Jadi kita cat dulu semuanya. Baru nanti kita tunggu sedikit agak kering atasnya, baru tinggal dicat lagi pohon sakuranya menggunakan warna brown. Okay, so the color I'm gonna use today, hari ini aku mau bikin warna Tosca. Backgroundnya warna Tosca. Okay, kalau udah ada yang tahu cara bikin Tosca, silakan. If you already have the color, bisa pakai cerulean blue, dikasih putih, itu juga udah lumayan bisa. Kalau nggak ada, Tosca itu adalah warna biru dicampur hijau dan putih. Jadi persentasenya tuh kayak it depends, kalian mau segelap apa Toscanya. Bisa kayak 40% putih, terus 30% hijau, 30% biru. Tapi kalau kalian mau lebih tones-nya lebih ke kehijauan daripada biru, berarti hijaunya harus dikasih lebih banyak. Tapi kalau misalnya mau lebih warnanya lebih kebiruan Toscanya, boleh dikasih warna birunya lebih banyak. Gitu aja, jadi pakai feeling kurang lebih kira-kira. Jadi aku mau bikin warna Tosca dulu ya. Oke. Ini buat background, it's just for the background. Tosca itu adalah warna biru, hijau, dan putih. Like this much. Ini putihnya segini, terus birunya segini, hijaunya kurang lebih the same amount
same amount of blue, jadi sama yang birunya. Kalau kalian punya phthalo green tuh dicampur putih juga udah bisa jadi Tosca, jadi lumayan. Nggak usah, dari tinggal tambahin kalau misalnya mau lebih biru tonesnya, bisa tambahin birunya aja gitu. Dikit banget tapi birunya. Oke, I think I need more blue. Kayaknya mau lebih gelap dulu. Jadi ini kita akan bikin gradasi, bagian bawah akan lebih warnanya lebih gelap, makin ke atas makin terang. Jadi di atasnya nanti akan ada mixture putih lagi. Hari ini hujan terus ya, kemarin panas terus. But I like it this way actually. Adem-adem. Oke. Ini kalau yang di rumah bergabung menggunakan krayon, boleh pakai warna apa aja yang tersedia krayonnya. Aku tahu krayon tuh agak susah dicampur-campur ya, kalau misalnya dikombinasiin pasti susah. Jadi yang ada aja, terus dibikin gradasi. Oke, kayaknya this is the color I want. Jadi warna Toscanya seperti ini. Ini ya, kita mau pakai warna Tosca ini buat di backgroundnya. Kalau mau lebih gelap tinggal tambahin biru sama hijaunya. Jadi mau lebih terang dikasihin putihnya. Gitu. Jangan kasih. Oke, kalau makin ke atas kan mau lebih terang nih. Jadi kalian bisa kasihin putih dari atas tapi nanti. Jadi ini kan udah Tosca dulu full setengah. Terus belum ngering kan, tapi jangan tunggu dia kering. Nah, oh ya satu lagi, kalau kalian menggunakan cat akrilik, pakai air sebagai pengencer catnya, sebagai medium catnya, dan juga supaya bisa buat cuci kuas juga. Tapi kalau misalnya kalian punya medium, bisa pakai mediumnya, akrilik medium beneran langsung itu juga bisa. Tujuannya apa sih medium ini? Jadi akrilik itu cepet banget keringnya kalau nggak ada campurannya, karena mereka cukup pekat ya catnya. Nah, tujuannya kita kasih air atau kasih medium itu kita nggak mau dia cepet-cepet kering, karena sometimes kalian masih memerlukan dia agak basah supaya bisa di blending gitu. Jadi
Kalau bisa catnya agak dibasahin, jangan sampai banjir sekali, cukup kayak lebih encer sedikit. Dan itu juga ngebantu waktu disapuin tuh lebih enak gitu. Waktu di kanvasnya akan lebih smooth gitu. Gitu. Jadi nggak ngeblok terus kayak nggak harus dikit-dikit ngambil cat dari palet. Karena saking kentalnya cat yang kebawa sama kuas tuh cuma sedikit gitu. Jadi makanya kita pakai air gitu. Nah, kenapa air? Karena air adalah medium paling gampang. Kalau pakai medium beneran bisa, tapi kalau masih baru nyoba-nyoba sayang juga sih, karena dia nggak murah juga itu kan. Medium banyak. Medium untuk akrilik tuh ada yang cair, ada yang cair, ada yang paste, ada yang bentuknya kayak odol gitu, gel, ada juga yang kayak modeling paste. Jadi kayak modeling paste mirip odol juga sih. Gitu. Tapi kalau mau coba memakai medium beneran boleh juga sekali-sekali gitu ya. Si medium ini, kalau medium beneran itu akan ngebantu si cat akriliknya untuk kelihatan lebih shiny. Jadi finishingnya tuh agak glossy. Ada yang matte juga. Oke, sekarang terus aku mau ambil putih. So, I'm gonna use white dari atas untuk turun sampai bawah gitu, sampai ketemu sama warna Toskanya. Jadi ini sebenarnya kayak cara aku pribadi untuk bikin gradasi, karena aku agak males bikin campuran warna di kanvas. Di palet. Jadi aku biasanya nyampurnya langsung di kanvas gitu. Tapi ya personal preference. Kalau misalnya kalian lebih nyaman untuk nyampur warna dulu di palet, silakan. Please do. Oke, terus kalau aku kayaknya aku mau langsung di kanvas aja, jadi lebih kelihatan warnanya. Terus nggak tebak-tebakan kalau buat aku pribadi. Nah, jadi kita mau tadi putih dari atas itu sampai ke bawah, sampai dia ketemu sendiri sama yang warna Tosca ini. Jadi this is how I do the hues and value. Jadi bikin gradasinya tuh gini aku.
Habis ini kita mau warnain si mannequin kok. Warnanya, again, terserah kalau kalian mau warnain kucingnya warna lain. Bisa hitam, bisa coklat, atau gold, atau putih semua gitu, itu boleh juga. Jadi aku akan warnain si kucingnya pakai warna putih, orange atau coklat, dan coklat tua dan coklat muda. Oke. So I'm gonna start with white dulu. Jadi hari ini kita tidak ada shading-shadingan. Modelnya tuh benar-benar kayak pop art gitu, warnanya ngeblok-ngeblok aja. Terus just have fun gitu, nggak ada kayak harus ada shadow atau highlight. Biasanya kemarin-kemarin kita banyak banget tuh ngelukis menggunakan ini harus ada shadownya di sini baru kelihatan hidup, highlight enggak, karena hari ini memang tujuannya lebih ke 2D. Jadi shadow and highlight itu kepake kalau kalian mau bikin objeknya terlihat real atau 3D. Jadi terlihat ada volume, itu kita menggunakan makanya kita menggunakan shadow sama highlight gitu. Jadi biar ada depth-nya, ada kedalamannya. Misalnya bikin gelas tuh, gelasnya kelihatan ada volumenya, ada tingginya. Itu yang kita that's why kita pakai shadow terus highlight buat luar-luar pinggirnya yang terkena cahaya gitu. Tapi kalau untuk hari ini enggak, hari ini warnain aja ngeblok-ngeblok semua, terus dikasih pattern yang lucu. Pokoknya just have fun with this. Jadi sekali-sekali kita bikin yang menyenangkan, nggak complicated, tapi lucu gitu. Oke. Kebawa sedikit Toscanya, it's okay. Jadi ini aku kasih putih dulu semuanya, including the paw. Jadi ini yang tangan kecil di atas sini itu juga. Okay, I'm going to put white as well on this paw. Tangannya, mukanya, kasih mukanya juga kasih putih. Iya tuh, kebuatnya nggak pernah coba pakai akrilik dan penasaran cat akrilik tuh kayak apa sih, bikin jadinya hasilnya seperti apa gitu. Karena akrilik itu sebenarnya buat aku pribadi itu sangat pas untuk kayak kalau kita mau mulai belajar melukis terus mau langsung cakep gitu ya, mau langsung dapet hasil yang lumayan cantik bisa dipajang. You can start with acrylic karena dia easy to use, terus juga cepat kering, jadi enak dipakainya. Nah, kalau misalnya kalian bingung mau beli yang kayak apa, harus beli yang kayak apa, merek tertentu kah, terus mau cari kuas yang kayak gimana,
mau mulai dulu nih, masih mau mencoba sebelum eksplorasi lebih lanjut, kayak cat apa yang bagus, terus kuas apa yang menarik, bisa dipakai buat tekstur seperti apa gitu-gitu, bisa mulai dulu pakai starter kit acrylic paintingnya Kala. Jadi Kala sekarang menyediakan 2 macam paket starter kit atau acrylic painting kit, ada di Tokped atau Shopee. Bisa diakses langsung dari profil kita, kalian tinggal klik linknya. Jadi ada yang isinya tuh jadi kalau cuma buat satu kanvas mah ngapain ya gitu, agak cuma sekali gitu kan misalnya. Dan kalau kalian mau tadinya kan kita dipisahin, jadi kalau mau ada yang kanvasnya 2 harus ada additional fee-nya. Sekarang ada yang paket isinya kanvasnya 2, bisa yang dua-duanya 30x40 kayak sebesar ini, atau yang satunya lebih kecil sedikit 20x30 sebesar kurang lebih A4, size-nya mirip-mirip. Nah itu sekarang semua ada paketnya, ada di Shopee, ada di Tokopedia, atau bisa langsung DM dan WhatsApp nomor yang ada di profilnya Kala. Langsung bisa, abis itu langsung bisa ikut join lagi acrylic paint. Besok masih ada nih, besok kita akan acrylic painting Hanami. Jadi besok kita akan bikin Osaka Castle. Kan nih lagi spring ya gitu, jadi besok kita akan painting Hanami. Jadi kalau yang masih mau mencoba acrylic paintingnya tapi belum punya alat-alatnya, bisa langsung hubungin kita, you can get it from us. Jadi untuk awal nyoba-nyoba dulu, boleh bisa pakai painting kit dari kita dulu gitu, sebelum habis itu mungkin kayaknya aku perlu kuas yang lebih expert gitu, lebih pro, jadi udah ngerti sedikit gitu. Jadi sedikit-sedikit nanti aku akan kasih share kayak info about brushes, cat, terus alat-alat art gitu, karena aku termasuk yang doyan belanja atau jajan art supplies. Jadi boleh lah ya, boleh didengerin sedikit gitu ya tips-tipsnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba acrylic paint dan tidak ada barang-barangnya atau medianya di rumah, you can start with our acrylic painting kit. Terus bisa ikutan deh, langsung bisa join gitu. Oke, kalau sudah, kita akan warnain motifnya, bukan motif, pattern dari si kucing ini. Jadi kalau kalian kucingnya polos saja, ya udah skip that thing, mulai warnain yang lain seperti kristalnya atau koinnya. Oke, aku mau mulai dari bellnya, so I'm just gonna put yellow. Jadi kalau kalian menggunakan acrylic painting kit dari Kala, kita hanya memberikan jadi kita cuma kasih primary color, terus cat acrylic itu sekitar 30-40 mili. 30-40 mili itu lebih dari cukup untuk bikin 2 painting seukuran 30x40 kanvasnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian di surface yang lebih kecil, seperti misalnya cuma sedikit-sedikit di sepatu. Oh iya, kenapa acrylic paint? Acrylic paint works on every surface. Jadi dia bisa di atas kulit, kayu, sepatu, kain. Jadi misalnya kayak sepatu kalian dari synthetic leather itu bisa dicatin pakai, digambar-gambar pakai acrylic. Atau tas misalnya kanvas, tas yang bahannya kanvas atau tas yang bahan kain, itu bisa menggunakan acrylic juga gitu. Jadi ini cukup useful ya. Oke, aku mau warnain koinnya with jadi aku mau bikin warna coklat yang agak ke orange-an gitu. Jadi kita mau nyampur warna. How to create the brown color? We use yellow and red and blue. Terus kita mix saja. Kalau kalian mau arahnya ke amber, you can add yellow. Kalau kalian mau arahnya ke
burnt sienna atau kecoklat tua, coklat yang kayak kayu gitu. You can add red. Oke, ini udah dapet coklatnya. Aku mau warnain dulu si kucingnya. Jadi abis ini, the same brown, we're going to add more yellow untuk dapetin light brown. Oh ya, sekalian I wanna say thank you untuk yang sudah berpartisipasi dan berdonasi di campaign gala yang Art That Fits. Terus hari ini tadi kita udah mulai sending out the artworks. Jadi hasil-hasil karyanya nanti kita akan juga fotoin dan juga kayak mungkin kasih lihat di feed. I don't know, maybe either feed atau di story. Jadi kalian bisa lihat juga hasilnya. Dan terima kasih sudah berdonasi. Jadi sebentar lagi, minggu depan tepatnya, kita akan memberikan donasi ini kepada yayasan yang kita ajak kerjasama untuk memberikan donasi ini. Jadi kita lewat NGO, lewat non-profit organization. Kenapa? Karena kita tidak mau sebenarnya biar donasi kalian itu sampai kepada orang yang tepat gitu. Jadi terima kasih yang sudah bergabung di Art That Fits. Kalau yang masih pengen lihat-lihat hasil karya seperti apa, nanti kita akan post so you can see. Dan untuk kucingnya, kalau udah, tadi kan pakai coklat ini, jadi coklat yang sama. Coklat yang sama aku akan kasih warna kuning. More yellow and more red. Jadi dia akan warnanya lebih ke coklat yang ke orange, kejingga-jinggaan gitulah. Ke orange-orangean kok nggak enak ya ngomongnya. Ya, pokoknya agak orange. Jadi warnanya kayak jingga tua. I think I need more yellow here. Or you can just straight away make orange. That it's okay too. Kita mau warnain. I'm going to start with this pattern here. Sekali lagi, patternnya tidak harus ikutin aku persis. Kalau misalnya kalian mau bikin pattern sendiri dengan warna sendiri, it's okay too. Nggak juga nggak apa-apa. Just make it your own gitu. Jadi just make this painting your own. Jadi boleh dipersonalize warnanya, bentuk patternnya, atau item yang dibawa sama kucingnya. Oke ya, dan kayaknya aku mau kasih sedikit di sini sih. Jadi aku mau kupingnya sebelah warnanya agak orange, belang-belang gitu.
Oke. Terus kita mau tunggu itu agak kering. Sekarang kita bikin orange for the coin. Jadi kalau kalian punya warna gold, you can just use gold straight away. Kalau nggak ada, kita bikin agak orange saja ya, nggak apa-apa. Jadi orange yang terang, jadi kayak orange yellow. So bukan yang orange banyak merahnya. Jadi campurannya itu sekitar mungkin 20% merah, sisanya kuning. Nah, kuning yang kita gunakan itu kuning medium yellow. Jadi banyak macam ya kuningnya. Oke, jadi kalau kalian beli acrylic paint dari Kala pun juga dapatnya medium yellow. Kayaknya aku mau langsung warnain aja. Ya, kalau mau beli cat aja juga bisa loh. Jadi mau beli cat akrilik aja dari Kala juga bisa. Ada juga masih semua kita taruh di. Tapi mungkin yang cat masih coming up ya. Tapi kalau kalian sudah mau order bisa via WhatsApp. Kalau mau lewat Shopee dan Tokopedia mungkin harus nunggu sebentar sebelum kita upload. Terus catnya apa? Kita hanya menjual cat warna dasar untuk sementara. Terus ukurannya juga nggak besar, 80 mili aja. Terus mungkin nextnya akan ada yang size 100 mili. Jadi kita nggak mau jual yang gede-gede banget juga. Kalau kalian nggak yang painting seminggu 3 kali sih, ngapain juga beli yang besar sebenarnya gitu, sayang. Tapi kalau misalnya mau ya boleh juga. Tapi kita nanti hanya akan menjual mungkin hanya 2 ukuran kecil dan agak medium. Dan medium. Terus hanya warna dasar, which is itu ada medium yellow. Terus juga ada brilliant red, ada phthalo blue, putih dan hitam, dan sap green sama sap green. Jadi kita ada primary color kan sebenarnya cuma 5, tapi kita menyediakan sap green. Coklat itu campurannya adalah merah, kuning dan biru. Birunya dikit aja. Nah, terus aku mau kasih kalung, jangan sampai lupa. Kasih kalungnya. Siapa yang punya kucing? Biar kucing beneran di rumah misalnya. Atau if your favorite animal is cat, mungkin bisa di-share, bisa diikutin warna kucingnya, misalnya di rumah warna apa. Boleh juga kayak abu-abu, banyak kayak abu-abu ya, abu-abu sama putih gitu. Oh, you have a cat? Boleh diikutin warna catnya, misalnya di rumah kalian kucingnya warna, anggap aja ini lagi bikin portrait kucingnya,
Jadi lagi bikin lukisan untuk your dear cat. Oke, terus untuk bagian dalam kuping, the triangle inside the ears nih, dua ini, aku mau warnain pink. Or you can just paint it red, that's okay too. I'm just gonna do pink. Oh, and the tongue. Lidahnya juga mungkin pink aja. Oh, you got two cats. Both are gray. Okay. Yeah, you can paint the neck coin gray. Boleh diwarnain kucingnya abu-abu, boleh. Kayaknya agak miring. Oke. Ini agak miring. Oke, first crystal, aku mulainya tadi maunya pakai warna putih dulu biar ada base-nya dulu. And then I'm adding blue, just blue. Start dari outline luarnya dulu. Terus kayak warna yang masuk ke dalam gitu. Just tap 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 tap. Okay, and we're gonna use dark brown untuk warnain hidungnya dan garis matanya. Tapi boleh mau pakai hitam juga boleh.
Kita mau detailin kakinya satu-satu sedikit. Aku pakai coklat tua ya. So, kalian tadi kan bikin, misalnya kalau ada yang bikin coklat tua, just use that. Kasih kaki, kasih garis paut 3. 1, 2, 3. This one too. Oke. Terus kasih lagi kakinya 1, 2, 3. And the paw, this one. 1, 2, 3. Itu aja. Nah, susah ya. Begini aja. Nggak usah di outline semua. Tapi kalau kalian prefer untuk outline semua ya boleh. Silakan. It's up to you. Tapi aku nggak akan outline semua sih, cuma sebagian aja. Okay, and we're going to use the same color. Jadi ada jari memang ada berapa? Jadi garisnya tuh ada 3 karena jari yang kan sama kayak anjing ya. Jadi dia paunya tuh nggak ada jempolnya. Jadi kayak jarinya tuh 4. Jadi garisnya 3 aja. 1, 2, 3 gitu. Terus dari sebelah sini kita mau pakai warna coklatnya, so use the same brown that you use for the outline in the nose. Jadi dark brown. Okay, we're going to use the dark brown to create the tree, the sakura tree. Jadi branchnya dulu, pepohonannya cuma kayak gini aja. Ini you can make as many as you want, jadi bisa juga kayak sebesar kalian mau juga boleh, rantingnya mau seberapa banyak juga boleh. Terus kenapa itu kita bikin dulu? Karena kita mau dia agak kering dulu sebelum nanti kita adding the flowers. Jadi bikin yang lain dulu. Selesai bikin kucingnya, kayak details isi kucingnya, boleh langsung bikin rantingnya. Karena kita mau rantingnya kering dulu gitu. Hitam tapi sedikit aja. Hitamnya buat apa? Hitamnya buat mata sama kumisnya.
Oke. Nah, ikannya terserah mau bikin warna apa. So, bisa bikin kayak warna-warni yang banyak. Bisa peach misalnya atau pink. Terus juga bikin warna ungu boleh. Jadi kayaknya aku fishnya satu mungkin mau warna kuning. I haven't had any yellow in here yet. Jadi satu mungkin warna kuning. Satu lagi I don't know, purple or cream maybe. Oke. Nah, kalau kuning itu usually kalau kalian beli merek-merek tertentu kuningnya tuh beda-beda gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian punya acrylic paint yang warna kuningnya agak transparan, cara nyalain warnanya kuningnya biar kelihatan tuh sebenarnya gampang, tinggal tambahin putih. Jadi memang kuning itu salah satu warna yang a bit transparan gitu. Memang seperti itu ya pigmentnya. And maybe the other one, I don't know, pink or green kali ya. Lucu. Oh, lucu sih ini. Okay, how do we create purple? Bikin ungu tuh adalah merah dan biru. Merah dan biru, terus kalau misalnya kalian mau ditambahin, kalau mau ungunya bagus, sebenarnya birunya lebih baik ultramarine daripada teal blue. Tuh, memang kayak pigmentasi ultramarine tuh nyala sekali memang. Untuk yang berpuasa, ini hari pertama puasa buka pakai apa? Tadi sepanjang jalan banyak banget sih aku lihat, udah banyak yang mulai jualan tajil. Oke, oh agak bergeser, I'm sorry. Oke, kayaknya yang sebelah ikannya mau aku kasih warna purple. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan just drop your question on the comment. Jadi bisa kita jawab. Kalau misalnya pas lagi nggak lihat, Miss Jovita bisa bantu menjawabnya. Jadi misalnya ada yang ketinggalan stepnya, atau yang mau tahu info lebih lanjut tentang painting kitnya Kala, atau apa aja sih yang dijual di store-nya Kala gitu. Jadi so far memang kita nggak banyak, kita nggak jual kayak art supply seperti stationery gitu atau art store gitu. We only sell the essentials. Jadi kalau kalian bingung mau cari yang seperti apa, barang-barangnya itu udah kayak semacam kita yang coba pakai, terus kita pilih gitu. Misalnya memang beberapa tidak produksi sendiri kayak easel,
Tapi kita make sure kalau yang kalian dapatkan itu yang kualitasnya baik gitu. Berkurang ya, kita yang curate, kita yang kurasi itemnya, barang-barangnya, brandnya. Jadi kalau misalnya bisa bilang kayak Miss kok pakainya apa gitu, bisa sama apa enggak sama yang kita kasih ke kalian gitu, kurang lebih sama, mungkin kecuali kuas ya, karena kalau kuas sebenarnya daripada kalian kalau sudah mau tahu lebih banyak macam kuas itu memang lebih baik ke brand-brand yang udah pasti kalian tahu gitu kan ya. Jadi memang kalau udah mau udah tahu maunya ke oil atau akrilik atau watercolor, itu kan peruntukan kuasnya beda banget dan variasinya banyak banget gitu. Nah, tapi di acrylic painting kitnya Kala yang kita kasih itu satu set kuas itu sudah bisa digunakan untuk both watercolor maupun akrilik gitu. Jadi udah enak buat dipakai buat keduanya. Size-nya pun juga size yang kayak basic set yang kalian pasti perlukan gitu, jadi semua pasti kepake. Kalau pengiriman untuk di luar Jabodetabek bisa menggunakan kayak udah bisa lewat, kalian bisa beli lewat Shopee atau Tokped, jadi bisa pakai. Ya, kita warnain dulu. Dan acrylic paint itu dia water based, jadi dia gampang untuk dicampur-campur menggunakan air. Tapi setelah kering dia nggak bisa dicuci, jadi nggak washable. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau pakai buat menggambar di atas bag, kayak canvas bag, terus nanti tasnya mau dicuci gitu, takut hilang warnanya atau catnya atau paintingnya, enggak, dia tidak akan hilang. Any kind, jadi kita warnain dulu, ngeblok aja. Setelah ini, nunggu ini kering, kita balik ke Sakura. Nah, jadi gitu ya, ada kayak planning dulu, harus yang mana dulu dikerjain, terus yang mana harus tunggu kering dulu biar tidak tercampur. Jadi bisa ngelatih planning juga nih, strategi. Aduh, ini hawanya enak sekali. Aku termasuk pluviophile, orang-orang yang senang banget sama bau hujan dan bunyi hujan, dan ngeliatin hujan, bengong ngeliatin hujan biar dapat ilham. Okay, I'm gonna use purple on this one. Terus ini juga kayak backgroundnya sama ininya warna-warna gini deh, warna-warna pastel seperti ini juga my favorite colors. Jadi ini kayak swatchnya Della. All of this bener-bener kayak aku sering banget pakai warna-warna ini gitu untuk kayak lukisan pribadi.
Okay, one more I think. Oke, habis ini kita tunggu yang sebelah sini kering. Kita mau kerjain sakura. So, kalian harus bikin dulu nih warna pink. Jadi kita mau bikin warna pink. Just plain pink. So, if you want it to be darker, just add more red. If you want it to be baby pink or lighter, just add a lot of white. Well, okay, so this is my pink. Ini warna pinknya, aku mau pakai yang warna ini. Ini tuh kayak 55, sekitar 60% tuh putih, sisanya merah. Jadi, sakuranya tidak perlu yang terlalu complicated. Jadi kita mau bikin sakuranya tuh seperti ini. Atau boleh juga kayak gini aja. Itu atau 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Boleh ya. Ada 3 option. Yang mana nyaman buat kalian aja gitu. You can use flat, tapi kayaknya kalau mau if you want the petal to be pointy enough, I think you should use round brush. Just use round brush. Jadi bedanya, okay, I'm gonna show you with the round brush. Ini aku pakai. Ini round brush, this one. Kalau mau pakai flat brush, okay, let's say you're using flat brush. Jadi aku ada flat brush di sini. Bisa pakai flat brush, tapi mungkin akan lebih baik kalau dipakainya tuh miring. Jadi aplikasinya tuh seperti ini pengaplikasiannya. So just okay, it needs more water. Jadi kayak 1,
2, 3, 4, 6 gitu. Jadi ini yang flat brush tapi miring ya pakainya. Jadi gini. Kalau kayak gini pasti akan jadinya kotak-kotak gitu. Oke. Kayaknya better with round brush sih. Kalau mau agak lebih, ujungnya lebih runcing-runcing gitu untuk petalsnya, I think you should use round brush. Terus flowersnya gimana? It's really up to you, terserah. Pokoknya di atas ranting-rantingnya ini, di atas branchesnya ini kita bikin satu. Jadi dikombinasiin, ada yang bunga yang kecil, ada yang agak besar. Just try to cover all the branches here. Jadi disebar-sebar. Oke. I'm gonna put one here. Jadi ini terserah kalian mau seramai apa bunganya. Kalau nggak mau terlalu ramai pun it's okay, nggak masalah. Oke. Jadi setelah bikin bunga, nanti sebenarnya kita mau bikin kayak apa itu namanya? Pokoknya kayak inti bunganya. Oh oke, putik sari ya. Jadi buat kayak bagian core-nya, inti-inti dari bunganya nanti mau kita kasih warna kuning sebenarnya, tapi harus tunggu ini kering dulu. Jadi biarkan dia kering dulu. Jadi kita bisa kerjain sambil kerjain yang lain. Now you can add the details on the face, on the cat. Jadi aku mau kasih with black. Tadi line yang mata sama kumisnya, I'm just gonna trace it. Jadi kayak di trace balik gitu aja sketchnya. Kalau kalian belum gambar ini, boleh silakan digambar menggunakan langsung kuas sama cat. Just like that. Okay, Oke, sama mata ikannya ah.
I need more white. Oops. Okay, so next we're going to put pattern on this one. Jadi patternnya bebas, you can do stripes, you can do polka dots, terus bisa dikasih scales juga. Apalagi, hati-hati mungkin bunga-bungaan lagi. Jadi each section get its own pattern, jadi boleh belang-belang atau sama seragam semua, boleh juga gitu. Kalau misalnya kalian mau seragam semua patternnya boleh juga. It's okay. Kan kalian bikin artwork memang yang kayak ciri khas personality kalian. Kalau misalnya memang sukanya patternnya seragam, ya nggak apa-apa juga, boleh, silakan. Tapi kalau misalnya kalian suka warna-warni, kayak aku, atau kayak model-model gitu, maksudnya kayak di randomin gitu loh, kayak templok sana, templok sini, dan juga dibikin rame, jadi kayak beda-beda patternnya. Oke. Mungkin ini sedikit quick info. Jadi kalau kita main warna, kayak ada warna yang bertabrakan tapi complement each other. Contohnya kayak biru sama orange, terus biru sama orange, mungkin merah sama kuning, atau merah sama putih gitu. Jadi nabrak tapi dia complement each other. Jadi kalau ditaruh berbarengan itu jadinya tuh warnanya tuh keluar banget. Jadi kalian bisa apply yang seperti itu. Contohnya misalnya
kuning bisa sama ungu, karena ungu itu adalah turunannya biru, warnanya cool kan, dingin gitu, dan kuning itu warna warm color, jadi kuning itu warna yang hangat. Jadi bisa dikombinasinya gitu, warna yang hangat ditemuin sama warna yang dingin gitu. Jadi mungkin coba boleh sambil dimainin. Contohnya nih pink, misalnya aku mau kasih maybe blue. Peach sama blue ya. Mau apa ya patternnya? Oh yeah, I can use pink on that one. Two more. What am I gonna put there? Hi Jocelyn. Ada lirik. Udah mau selesai nih apa-apa, atau mungkin sudah ada yang selesai? Udah lebih selesai duluan daripada aku. Jangan lupa hasil karyanya nanti di tag ke color.id, oke? Jadi kita bisa repost hasil karya kalian. Yang terutama sih kayak aku mau ingetin untuk just be proud of your own artwork. Terus juga kalian sudah making progress by joining this session, terus ikutan belajar gitu. Jadi lebih fokus ke proses daripada resultnya gitu ya. Terus kalau misalnya kayak ngerasa kurang puas atau ada yang kayaknya kurang bagus, masih bisa dibenerin, boleh dibenerin sedikit gitu. Jangan takut atau jangan ragu untuk bereksperimen.
there. Terus untuk kalau sakuranya udah selesai, kalau sakuranya udah kering. Kalau sakuranya udah kering, kita bisa tambahin kuning. Kuningnya dicampur sama putih, jadi warna kuningnya tuh nyala. Soalnya usually kuning itu agak transparan gitu ya warnanya. Jadi kalau kuning kalian kayak way too transparent, boleh dikasih putih. Jadi kalau contohnya nih, kalau kalian nggak pakai medium yellow, pakainya kayak lemon yellow. Lemon yellow tuh transparan banget, itu boleh dikasih putih. Biar warna kuningnya nyala. Terus ini aku mau kasih warna kuning untuk di tengah-tengah bunganya. Jadi sebenarnya nggak terlalu complicated, cuma di toel-toel aja, di tap-tap aja. Just like this. Bener-bener di tengah. Sebenarnya tujuannya apa? Cuma biar supaya bunganya warnanya terlihat hidup aja. Namun jadi nih. 15 detik lagi. 15 detik lagi. Ini mau. Oke. Berapa? 15 detik lagi katanya mau mati ininya abis. Tapi nanti akan ada part ketiga sebentar aja. If you're going to. Oke. Kirain gambar gini doang nggak cepat aku. Kayaknya sambil nunggu itu kali. Udah belum? Dia cuma ada yang itu. Masih di CRB. Ya, thank you semua yang sudah join hari ini, gitu kan. I really love to see your artwork, jadi jangan lupa di-share ya. Oke. Okay. 4-7 tahun. Mostly sih we do animals, kayak buat anak umur segitu kebanyakan sih binatang ya. Binatang tapi yang semi ilustrasi, jadi yang nggak terlalu susah. Jadi maksudnya kalau udah mulai agak besar, usually we give out the semi realistic style. Jadi kalau masih umur 4-7 tuh bener-bener yang ke simple. Jadi tujuan utama di umur segitu itu kita hanya mau menumbuhkan dia rasa kecintaan dia sama art gitu. Jadi bener-bener it's just fun, terus ngecat, terus lebih ke teknik yang seperti kombinasi misalnya menggunakan krayon dan cat air atau krayon dan cat akrilik gitu. Jadi boleh di kombinasin aja gitu. Misalnya usually what we do with those kids, maksudnya around that age, kayak mereka kan agak males kalau disuruh berkali-kali. Jadi kayak sketch terus habis itu ditebelin lagi terus diwarnain lagi. Jadi triknya biasanya kita akan minta mereka gambar menggunakan wax crayon, and then you can color it with watercolor. Jadi health and prosperity jadi penting. Oke. Terus kayak gini. Ini penting buat kita soalnya. Oke, tulisan ini. Jadi ini dari sini garis lurus ke bawah, terus you can make a small box under, terus bikin yang besar atasnya ini. Tara. Itu namanya 10 million Rio. Oh, 10 million Rio. Oke, jadi uang koin zaman Jepang dulu. Oke, namanya Rio si koin ini bentuknya. Namanya Koban. Bukan Rio.
Koban nama koinnya. Oh, mata uangnya, sorry, Rio tuh mata uangnya. Jadi ini artinya katanya 10 million Rio itu artinya kayak may it brings you kayak millions gitu loh, millions of Rio. Maksudnya Rio tuh kan kayak duit gitu, uang. Jadi aminin aja. Tulisan jelas sih. Udah pakai hitam nih. Oke, I will. Kalau bisa semuanya ya. May it brings you prosperity and luck juga. Wherever you are, prosperity, luck, health, semuanya. Well, I think that's it for today. Udah selesai. Jadi kalau mau ditambah-tambahin sendiri, kayak mau ditambahin bunga misalnya di sini, please do. Pokoknya dibikin personalize lah, personalize painting kalian. Terus jangan lupa nanti di-share kata-kata color.